Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat dan juga tetap semangat ya. Nah, di video yang sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian perpangkatan dan juga sifat-sifat perpangkatan. Di video kali ini kita akan belajar tentang pangkat 0 dan juga pangkat negatif. Nah, kita sudah tahu kalau 5 pangkat 3 itu artinya 5 kali 5 kali 5 dan hasilnya adalah 125. Nah, kalau ada 5 pangkat 0, itu hasilnya berapa? Apakah 5? Apakah 0? Apakah 1? Berikutnya lagi, kalau ada 5 pangkat negatif 3, itu artinya apa dan hasilnya berapa? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, mari kita simak pembahasan berikut ya. Nah, misalkan ada 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3. Kalau dinyatakan dalam bentuk pangkat, ini jadi berapa pangkat berapa? Kita ingat lagi sifat perpangkatan yang sudah dipelajari sebelumnya ya. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka ini sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi pangkatnya tinggal dikurang ya. Berarti 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat. Nah, ini pangkatnya tinggal dikurang ya. 3 kurang 3 sama dengan 0. Jadi diperoleh bentuk pangkat 5 pangkat 0. Berikutnya, 5 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 3, kalau dihitung ini hasilnya jadi sama dengan 125 dibagi 125 kan? Hasilnya sama dengan 1. Nah, dari sini kesimpulannya adalah 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Gimana? Ngerti ya? Nah, sekarang misalkan ada negatif 5 pangkat 2 dibagi negatif 5 pangkat 2. Nah, bilangan pokoknya sama-sama negatif 5 ya. Pangkatnya juga sama-sama pangkat 2. Kalau dinyatakan dalam bentuk pangkat, ini menjadi negatif 5 pangkatnya dikurang ya. 2 kurang 2. Itu 0 kan? Jadi diperoleh negatif 5 pangkat 0. Nah, berikutnya negatif 5 pangkat 2 dibagi negatif 5 pangkat 2, kalau dihitung hasilnya berapa? Negatif 5 pangkat 2 itu kan 25 ya. Dibagi 25 juga, jelas ini hasilnya sama dengan 1. Nah, dari sini kesimpulannya negatif 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, contoh berikutnya. Misalkan 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat 2. Kalau dinyatakan dalam bentuk pangkat, ini menjadi 10 pangkat 2 kurang 2 itu 0, jadi 10 pangkat 0. Nah, kalau dihitung 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat 2 itu sama dengan 100 dibagi 100 kan? Sama dengan 1. Nah, dari sini kita lihat kesimpulannya 10 pangkat 0 itu berarti sama dengan 1. Nah, dari beberapa contoh ini kita lihat ada bentuk perpangkatan yang adalah pangkat 0. Dan ternyata di sini diperoleh hasil bahwa 5 pangkat 0 itu sama dengan 1, negatif 5 pangkat 0 itu sama dengan 1, 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, berarti kalau begitu semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1 dong ya. Nah, apakah betul? Nah, dari beberapa contoh ini kita bisa ambil kesimpulan, oh berarti kalau begitu semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah betul sama dengan 1. Yuk kita buktikan. Misalkan kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat M. Kalau dinyatakan dalam bentuk pangkat, ini menjadi A pangkatnya dikurang kan? Jadi M kurang M ya, sama dengan 0. Jadi ini diperoleh A pangkat 0. Berikutnya kalau kita hitung A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M itu kan artinya A kali A sebanyak berapa kali pengulangan? Tentu ini ada sebanyak M kali pengulangan kan? Dibagi lagi A pangkat M, berarti ini dibagi A kali A sebanyak M kali pengulangan. Nah, ini kalau disederhanakan, A-nya dicoret ya. Kalau disederhanakan ini diperoleh hasil yaitu sama dengan 1/1 kan, alias 1. Nah, jadi kesimpulannya A pangkat 0 ini sama dengan 1.
Nah, jadi kalau ada sembarang bilangan A, maka berlaku A pangkat 0 ini sama dengan 1 ya. Tapi tunggu dulu, kalau A-nya 0 gimana nih? Kalau ada bentuk 0, pangkat 0, berapa hasilnya? Apakah hasilnya sama dengan 1 juga? Nah, perhatikan ya. Kalau ada 0 pangkat 3 dibagi 0 pangkat 3, maka ini menjadi 0 pangkat 3 kurang 3 kan pangkatnya? Menjadi 0 pangkat 0 ya. Berikutnya 0 pangkat 3 dibagi 0 pangkat 3, kalau dihitung ini menjadi 0 kali 0 kali 0 per 0 kali 0 kali 0. Nah, diperoleh bentuk 0 per 0. Nah, kita sudah tahu kalau 0 per 0 ini adalah bentuk yang tidak terdefinisi ya. Jadi kesimpulannya 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Gimana? Sampai di sini jelas ya? Nah, berikutnya kita lanjutkan ke pembahasan tentang pangkat negatif ya. Kita mulai dulu dari beberapa contoh. Nah, dari beberapa contoh ini kita amati polanya dan kita ambil kesimpulan tentang pengertian pangkat negatif ya. Nah, misalkan 1 per 2 ini sama dengan 1 per 2 pangkat 1 kan? Nah, berikutnya 1 dibagi 2 pangkat 1 sama dengan, nah 1 ini boleh kan ditulis jadi 2 pangkat 0? 2 pangkat 0 itu kan sama dengan 1 ya. Nah, kenapa yang dipilih itu adalah 2 pangkat 0? Kenapa bukan 3 pangkat 0, bukan 4 pangkat 0, bukan 5 pangkat 0? Nah, ini tujuannya supaya bilangan pokoknya sama-sama 2. Nah, berikutnya 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat. Nah, ini gampang ya, pangkatnya kita kurangi dulu. 0 kurang 1 itu sama dengan negatif 1 kan? Sehingga diperoleh 2 pangkat negatif 1. Nah, kalau misalnya bingung, kita ingat lagi nih, sifat perpangkatan yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka ini sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi pangkatnya tinggal dikurang ya. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau 1 per 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 pangkat negatif 1 ya. Berikutnya, kalau ada 1 per 4. Nah, ini sama dengan 1 per 2 pangkat 2 kan? Berikutnya, 1 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan, nah seperti tadi, satunya ini boleh dinyatakan menjadi 2 pangkat 0 kan? Nah, berikutnya 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan, berikutnya ini 2 pangkatnya dikurang ya. 0 kurang 2 itu kan negatif 2 kan? Sehingga diperoleh 2 pangkat negatif 2. Dari sini kesimpulannya adalah 1 per 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 2. Sampai di sini jelas ya? Nah, contoh berikutnya, misalkan 1 per 8. Nah, ini sama dengan 1 per 2 pangkat 3 ya. Berikutnya 1 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan, nah satunya seperti tadi ya, kita nyatakan jadi 2 pangkat 0. Nah, berikutnya 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan, pangkatnya dikurang ya. Jadi ini 2 pangkat 0 kurang 3 itu negatif 3, maka diperoleh 2 pangkat negatif 3. Dari sini kesimpulannya 1 per 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat negatif 3 ya. Gimana? Sampai di sini jelas ya? Nah, berikutnya lagi kalau ada 1 per 10. Ini sama dengan 1 per 10 pangkat 1 ya. Berikutnya 1 dibagi 10 pangkat 1 sama dengan, nah seperti tadi satunya ini boleh jadi 10 pangkat 0 kan? Tujuannya apa? Supaya bilangan pokoknya itu sama-sama 10. Nah, berikutnya 10 pangkat 0 dibagi 10 pangkat 1 sama dengan, nah ini pangkatnya dikurang ya, seperti tadi 0 kurang 1 itu negatif 1, sehingga diperoleh 10 pangkat negatif 1. Dari sini kesimpulannya 1 per 10 pangkat 1 itu sama dengan 10 pangkat negatif 1 ya. Berikutnya 1 per 100. Ini sama dengan 1 per 10 pangkat 2. Berikutnya 1 dibagi 10 pangkat 2 sama dengan
Seperti tadi, satunya dinyatakan menjadi 10 pangkat 0 dibagi 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkatnya dikurang 0 kurang 2 itu negatif 2 sehingga diperoleh 10 pangkat negatif 2 ya. Dari sini kesimpulannya 1 per 10 pangkat 2 itu sama dengan 10 pangkat negatif 2. Berikutnya lagi, kalau ada 1 per 1000. Nah, ini sama dengan 1 per 10 pangkat 3. Berikutnya 1 dibagi 10 pangkat 3 sama dengan, seperti tadi lagi, satunya dinyatakan menjadi 10 pangkat 0 ya. 10 pangkat 0 dibagi 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkatnya dikurang dulu ya. 0 kurang 3 itu negatif 3 sehingga diperoleh 10 pangkat negatif 3. Dari sini kesimpulannya 1 per 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat negatif 3. Gimana nih? Sampai di sini jelas ya? Nah, berikutnya dari beberapa contoh yang sudah dibahas ini, kita lihat polanya ya. Nah, kita lihat di sini ternyata diperoleh bentuk pangkat negatif kan? Ada 2 pangkat negatif 1, 2 pangkat negatif 2, 2 pangkat negatif 3 ya. Ini juga diperoleh 10 pangkat negatif 1, 10 pangkat negatif 2, 10 pangkat negatif 3. Nah, kita lihat di sini ada polanya, ya kan? Di sini kita lihat ternyata selalu ada 1 per sekian, begitu kan? Lihat di sini 1 per sekian, ya kan? Nah, selain itu kita lihat ternyata di sini penyebutnya itu adalah 2 pangkat 1, ini pangkat positifnya kan? Ada 2 pangkat 2, ada 2 pangkat 3. Nah, berikutnya di sini ada 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Nah, dari pola ini berarti kalau ada 1 per A pangkat N, maka ini sama dengan A pangkat negatif kan? Negatif N ya. Nah, berarti kalau begitu, kalau ada A pangkat negatif N, maka ini artinya adalah 1 per A pangkat N. Gimana? Sampai di sini jelas ya? Nah, setelah paham tentang pangkat 0 dan juga pangkat negatif, sekarang kita lanjutkan ke contoh-contoh soal dulu ya. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Negatif 4 pangkat 0 ditambah negatif 3 pangkat 0 ditambah negatif 2 pangkat 0, ditambah 6 pangkat 0, ditambah 12 pangkat 0, ditambah 15 pangkat 0. Nah, ini hasilnya berapa nih? Sekilas soal ini kelihatannya rumit ya. Tapi sebenarnya ini mudah sekali loh. Kita kan sudah belajar bahwa semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya sama dengan 1. Tapi ingat, itu tidak berlaku untuk 0 pangkat 0 ya. Ingat, 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisikan ya. Nah, jadi jelas di sini hasilnya berapa nih? Negatif 4 pangkat 0, 1. Jadi ini semuanya 1 ya. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Kita sudah tahu ini hasilnya jadi berapa nih? Jelas, ini hasilnya adalah 6. Gimana? Gampang ya? Contoh berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh tentang pangkat negatif ya. Misalkan ada soal seperti ini, 4 pangkat negatif 3. Nah, ini jadi berapa nih hasilnya? Nah, kita sudah tahu bahwa pangkat negatif itu artinya sama dengan 1 per pangkat positifnya kan? Berarti 1 per 4 pangkat 3 ya. Sama dengan 1 per 4 pangkat 3 itu 4 kali 4 kali 4 kan? Sehingga diperoleh hasilnya adalah 1 per 64. Gampang sekali ternyata ya. Berikutnya, misalkan 10 pangkat negatif 4. Nah, ini berapa hasilnya? 10 pangkat negatif 4 ini artinya adalah 1 per pangkat positifnya kan? Berarti 1 per 10 pangkat 4 ya. Jadi negatifnya sudah tidak ada sekarang. Sama dengan 1 per 10 pangkat 4 itu sama dengan 10.000 kan? Sehingga ini hasilnya adalah 1 per 10.000. Ya. Contoh berikutnya, misalkan 2 pangkat negatif 5 ditambah 4 pangkat negatif 2. Tentukan berapa hasilnya. Ini juga gampang ya.
2 pangkat negatif 5 itu artinya adalah 1 per pangkat positifnya kan? Berarti ini 1 per 2 pangkat 5. Berikutnya, untuk yang 4 pangkat negatif 2 ini artinya adalah 1 per pangkat positifnya kan? Berarti 1 per 4 pangkat 2. Nah, kita hitung 1 per 2 pangkat 5 itu sama dengan 1 per 32 ya. 1 per 4 pangkat 2 itu sama dengan 1 per 16. Berikutnya ini tinggal samakan penyebut saja ya. Dijadikan 32 ya. Jadi ini 1 per 32 ditambah 2 per 32. Hasilnya adalah 3 per 32. Berikutnya, kalau ada soal 4 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, ini tentukan hasilnya berapa. Ini gampang ya. 4 kali 10 pangkat negatif 3 itu sama dengan 4 kali. Nah, 10 pangkat negatif 3 itu artinya adalah 1 per pangkat positifnya. Berarti 1 per 10 pangkat 3 ya. Sama dengan 4 kali 1 per 1000. Sama dengan 4 per 1000. Kalau disederhanakan ini menjadi 1 per 250. Gimana? Bisa dimengerti ya? Oke, lanjut. Contoh berikutnya. 3 kali 5 pangkat negatif 4. Nah, ini berapa hasilnya nih? Ini sama dengan 3 kali 5 pangkat negatif 4 itu artinya adalah 1 per pangkat positifnya. Berarti 1 per 5 pangkat 4. Sama dengan 3 kali 1 per 5 pangkat 4 itu sama dengan 1 per 625 ya. Berarti hasil akhirnya adalah 3 per 625. Oke, berikutnya. Negatif 3 kali 4 pangkat negatif 2. Ini tentukan hasilnya berapa. Ini sama dengan negatif 3 kali 4 pangkat negatif 2 artinya adalah 1 per 4 pangkat 2. Ini jadi sama dengan negatif 3 kali 1 per 4 pangkat 2 itu sama dengan 1 per 16. Berikutnya tinggal kalikan saja ya. Jadi negatif 3 kali 1 per 16 adalah negatif 3 per 16. Ya, soal berikutnya. Negatif 6 pangkat negatif 3. Nah, ini berapa nih? Ini juga gampang ya. Negatif 6 pangkat negatif 3 itu sama dengan negatif 6 pangkat negatif 3-nya itu adalah 1 per 6 pangkat 3 ya. Jadi ini sama dengan negatif 1 per 216. Nah, sekarang kita review lagi ya tentang pangkat 0 dan juga pangkat negatif. Jadi kalau ada sembarang bilangan A, maka berlaku A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Tapi ini A-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, jadi kalau ada 0 pangkat 0, ini hasilnya bukan 1 tapi tidak terdefinisi ya. Nah, berikutnya kalau ada pangkat negatif yaitu A pangkat negatif N, maka ini artinya adalah 1 per A pangkat N. Nah, A-nya ini tidak sama dengan 0 ya. Oke, cukup sekian dulu pembahasan tentang pangkat 0 dan juga pangkat negatif. Semoga semuanya paham ya. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Tetap semangat dalam belajar matematika dan terima kasih.